Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya. Pada hari ini kita akan melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah. Semoga apa yang kami sajikan dari perguruan Al-Azhar Medan dapat bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini akan memberikan pencerahan yang terbaik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak ustadz semuanya, mari kita selaku hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya, sudah sepantasnya hidup ini banyak bersyukur kepada Allah. Ustadz, syukur itu apa ya Ustadz? Syukur itu berterima kasih. Jadi anak-anak ustadz semuanya, kita hari ini masih dikasih Allah nikmat yang banyak. Ada nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat keimanan. Karena nikmat yang Allah beri itu, maka kita harus bersyukur. Anak-anak ustadz semuanya, kita yang pandai bersyukur kepada Allah. Janji Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Maka tidak rugi kalau anak-anak ustadz pandai bersyukur,
pandai berterima kasih kepada Allah, pasti Allah kasih, yaitu kenikmatan yang bertambah-tambah. Gimana kabarnya anak-anak Ustadz semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak Ustadz, kita sudah pandai bersyukur kepada Allah. Mari juga kita senantiasa perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak Ustadz yang cinta kepada Rasul, yang taat kepada Rasul, insyaallah nanti semuanya anak-anak Ustadz bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Insyaallah juga nanti di akhirat bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz yang keren-keren, yang soleh dan soleha, hari ini Ustadz ingin menyampaikan tentang Maulid Nabi. Ustadz, ada yang nanya, Maulid Nabi Pak Ustadz? Iya. Maulid Nabi itu apa maksudnya Pak Ustadz? Oh, Maulid Nabi yaitu memperingati hari kelahiran Nabi. Ustadz ingat, pernah Ustadz diundang sama orang tua. Orang tua punya anak. Anaknya juga maulid. Maksudnya memperingati hari kelahirannya. Jadi sama kita hari ini anak-anak Ustadz. Memperingati hari kelahiran. Tapi yang kita peringati adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati maulidnya? Ingat anak-anak Ustadz. Anak-anak Ustadz pernah dengar enggak ada orang yang berpuasa di hari Senin? Kalau kalian pernah melihat ada orang yang berpuasa di hari Senin, itu tertanda bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah puasa di hari Senin. Anak-anak Ustadz, kenapa puasa di hari Senin Rasulullah? Karena Rasulullah juga maulidhu, kata Nabi, disitulah Rasulullah lahir di hari Senin. Maka anak-anak Ustadz, siapa yang berpuasa di hari Senin, berarti juga dia termasuk anak-anak Ustadz memperingati hari kelahiran Nabi. Jadi anak-anak Ustadz nanti kalau memperingati hari kelahirannya, ingat kalau bisa seperti kita hari ini. Ketika memperingati hari kelahiran Nabi, ada baca Al-Quran, ada tausiah, ada doa, itu berkah. Ini enggak nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you dan Mbak Yul. Ini anak-anak ini kadang tiup-tiup lilin. Anak-anak, tiup lilin itu budaya siapa anak-anak Ustadz? Ingat, budaya Islam itu tidak seperti itu. Kita orang Islam, kita sekolah di Al-Azhar Medan, kita tak boleh ulang tahun yang seperti itu, tiup-tiup lilin. Kalau dulu nak, orang ulang tahun umurnya 7, lilin 7. Kalau umurnya 15, lilin 15 yang mau ditiup. Kalau umurnya 40, lilin 40. Yang kasihan umur 70 nenekmu. Umur 1 sampai 10 neneknya sekali tiup lilin mati. Mati lilin tuh. 11 sampai ke 20 2 kali ngembus nenek tuh. Mati lilin tuh. Yang ketiga nenek tuh ngembus dari 20 sampai ke 40. Akhirnya tak keluar atas bawah yang keluar. Kasihan nenek tuh. Terus ngembus lagi. Bukan lilinnya mati, nenek tuh yang mati. Ingat anak-anak Ustadz, kalau hari kelahirannya jangan seperti itu, buat seperti di Al-Azhar. Ketika Maulid Nabi ada tausiah, ada baca Al-Quran, ada doa. Kenapa? Agar barokah. Ustadz, jadi ketika kita melakukan Maulid Nabi, ketika kita melakukan peringatan hari kelahiran Nabi, sebenarnya ceritanya gimana sih Pak Ustadz tentang Maulid Nabi? Baik. Simak betul-betul anak-anak Ustadz, simak ya betul-betul anak-anak Ustadz ya. Rupanya Nabi Muhammad itu lahirnya pada waktu itu anak-anak Ustadz, lahirnya disebut tahunnya tahun gajah. Siapa yang sudah melihat gajah?
yang sudah pernah melihat gajah? Oh, kami lah Pak Ustaz. Sekolah kami dekat juga dengan kebun binatang. Oh ya, paten keren. Gajah itu badannya besar. Tapi ingat, jangan pernah mengejek. Mentang-mentang lihat orang badan besar dibilang gajah. Jangan. Orang yang badan besar itu insya Allah masuk surga. Karena kata Nabi, rupanya anak Ustaz tahu, yang masuk surga itu adalah anak Ustaz yang berat timbangannya. Oh, tapi bukan timbangan berat badan, timbangan pahala. Pak Ustaz jadi gajah, Pak Ustaz. Iya. Nabi Muhammad itu lahirnya pada waktu itu disebut tahun gajah. Iya, namanya fil tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah, Pak Ustaz? Ingat, siapa yang sudah pernah berangkat ke Tanah Suci? Tanah Suci Mekah, ada Ka'bah, ya kan? Pastinya kita semua cinta dengan Ka'bah. Kita semuanya cinta dengan Ka'bah. Bahkan kita semuanya merindukan Ka'bah. Ingat anak-anak Ustadz, ini kadang mereka merindukan mall, merindukan tempat-tempat yang ramai. Silakan, tapi jangan lupa merindukan rumah Allah. Apa itu? Baitullah. Apa itu? Ka'bah. Itu anak-anak Ustadz, Ka'bah. Masya Allah. Ketika kita rupanya memandang Ka'bah anak-anak Ustadz, itu pahalanya 20 rahmat Allah. Maka bahagialah anak-anak Ustadz yang sudah pernah ke Tanah Suci lihat Ka'bah. Jadi maksudnya Pak Ustadz, Ka'bah itu diapain? Mau dihancurkan sama tentara-tentara bergajah. Kenapa begitu? Rupanya anak-anak Ustadz, dulu ada namanya Raja Abraha. Raja ini pemimpin pada waktu itu. Tapi pemimpin ini pemimpin yang tak beriman kepada Allah. Anak-anak Ustadz, jadi pemimpin ini anak-anak Ustadz, dia punya niat tak baik. Kenapa tak baik niatnya? Rupanya Raja Abraha ini pada waktu itu dia membangun rumah ibadah di depan Ka'bah. Bukan rumah ibadah masjid. Tahu anak-anak Ustaz, rumah ibadah apa yang dibuat? Rumah ibadah selain masjid. Begitu sudah siap rumah ibadah selain masjid anak-anak Ustaz, mereka yang datang ke Ka'bah, orang-orang beriman, dilarangnya. Mereka disuruh ke rumah ibadah yang baru dibuat Abraha. Nggak maulah. Orang memang Ka'bah itu tempat mulia. Orang Ka'bah itu memang tempat suci. Mana mau orang-orang beriman. Marah Abraha. Begitu marahlah. Dikirimnya. Yaitu tentara-tentara bergajah. Ketika di depan Ka'bah dibangunkan tempat ibadah selain masjid, maka sudah siap bangunan itu, disuruhkannya mereka ibadah, tak mau, marah. Akhirnya Abraha mengambillah tentara bergajah. Tapi rupanya Allah ini adil. Ingat loh nak, tentara bergajah itu dikalahkan dengan burung-burung kakak tua. Bukan burung kakak tua. Burung apa? Burung hantu. Bukan. Orang macam hantu ada, tapi burung hantu tak mengalahkan ababil. Siapa yang mengalahkannya itu? Burung ababil. Nah, burung ababil mengalahkan tentara-tentara bergajah. Terbang burung-burung. Burung itu kecil, gajah besar. Tapi gajahnya kalah. Kenapa? Karena Allah ikut campur tangan. Kita jadi orang besar, jangan sombong sama orang kecil. Kita nanti jadi pejabat, jangan sombong sama orang yang enggak pejabat, orang melarat. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Oh, saya anak pejabat, papa saya pejabat, mama saya pejabat. Enggak boleh begitu anak Ustaz. Papamu jadi pejabat karena ada yang mengangkat. Oh, papaku jadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat yang milih rakyat. Jadi enggak boleh sombong ya anak Ustaz. Lihat, gajah yang besar dikalahkan dengan burung-burung ababil. Akhirnya gajahnya mati. Gajah mati, kita pun mati. Orang kaya mati,
Orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, gajah mati, orang mirip gajah mati. Begitulah semua. Hai anak-anak Ustadz. Anak Ustadz ini pun main-main aja. Kita di saat wabah COVID-19 ini, kita harus banyak senyum. Orang yang suka tersenyum, itu sedekah. Ketika kita sedekah, kita jadi sehat. Tengok Ustadz nih. Semangat. Apa Ustadz nggak ada masalah? Banyak masalah Ustadz. Apa masalah Ustadz? Hidup ini pasti ada masalah. Tengok anak-anak Ustadz di rumah, ada masalah kan? Gak dapat uang jajan sekolah. Mamanya gak sekolah. Masalah bertambah. Susah. Gak jumpa guru juga. Kena daring. Asyik tugas aja capek kali. Masalah. Sekarang harus senyum. Datang bahagia. Jadi Pak Ustadz, kita harus bahagia. Bahagia. Karena orang kebahagiaan itu tertanda hati yang bahagia. Al-ghina ghinan nafsi, kata Rasulullah. Sebenar-benar bahagia adalah tenang hati. Baik anak-anak Ustadz, yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, yang insya Allah kalian semua nanti jadi orang-orang hebat. Anak-anak Ustadz, burung-burung ababil mengalahkan tentara bergajah. Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil. Hafal nggak kalian surat Al-Fil, anak-anak Ustadz? Ayo, satu huruf kita baca Al-Quran, kata Rasulullah, 10 kebaikan. Mari anak-anak Ustadz, sama-sama kita ikuti ngaji Ustadz ya nak. Satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Ya, alif 1, lam 2, mim 3, berarti 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf kali 10, 30. Al-Fil, hafal kita juga, bacanya mau berapa pahala anak Ustadz? Ayo ikutin Pak Ustadz sama-sama ya anak Ustadz ya. Mari ikutin ngaji Ustadz. Mari sama-sama kita membaca Al-Quran. Semoga kita ketika memperingati Maulid Nabi ini diiringi dengan baca Al-Quran surat Al-Fil, anak-anak Ustadz akan diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Anak-anak Ustadz mau nanya nih, gimana suara Ustadz? Anak-anak Ustadz, pasti ada yang bilang, biasa-biasa aja. Ya sudah, kalau suara Ustadz biasa-biasa saja, tapi Ustadz kepingin anak-anak Ustadz suaranya harus bagus, suaranya harus merdu. Gimana caranya ya Ustadz agar kami bisa baca Al-Quran? Ya pastinya belajar. Makanya ajak teman-temannya. Ustadz yakin pasti kalian ngajinya bagus. Karena kalian sekolah di perguruan Al-Azhar Medan. Ajak teman-temannya. Biar yang lain bisa juga sekolah di Al-Azhar Medan. Pak Ustadz sekolah di sana itu ada baca Quran. Ada baca Al-Quran. Makanya saya yakin kalian yang sekolah di Al-Azhar ini pasti anaknya pandai-pandai ngaji. Jadi anak-anak Ustadz, ketika itulah Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil di kelahiran Nabi. Waktu itu Nabi Muhammad lahir zamannya zaman jahiliyah. Pak Ustadz, jahiliyah itu apa Pak Ustadz? Iya, jahiliyah itu zaman kebodohan. Bodoh, Ustadz kok bilang bodoh? Ingat.
Bukan Ustadz mengejek kalian, tapi arti jahiliyah itu namanya bodoh. Makanya orang sekarang yang sekolah tapi punya akhlak yang tak baik, itu jahiliyah. Namanya jahiliyah modern. Sekolahnya tinggi, sekolahnya jadi sarjana, tapi dia tak berakhlak. Itu seperti orang bodoh. Jadi anak-anak ustadz yang sudah sekolah di Al-Azhar tak boleh lagi punya sifat jahiliyah, sifat bodoh. Ustadz, apa semuanya bodoh? Tidak. Orang dulu pintar-pintar, tapi sayang, ketika pintar dia cuman pintar tapi tak cerdas. Apa bedanya Pak Ustadz pintar sama cerdas? Pintar itu contoh, dia pandai main komputer, dia pandai menggunakan HP, sampai-sampai nak mamanya tak paham buka HP, sampai-sampai nak bapaknya tak paham memainkan HP-nya. Anak-anak udah pandai buka HP, buka YouTube lagi, ya kan, pandai. Tengok ini, kalian bisa melihat tausiah Ustadz di YouTube, berarti kalian pandai. Tapi banyak orang yang pintar tak cerdas. Kenapa? Waktu masuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak sholat. Memang dia pintar, tapi dia nggak sholat. Ini namanya pintar tapi tak cerdas. Orang dulu pintar-pintar tapi tak cerdas. Kenapa Pak Ustadz kok dibilang orang dulu tak cerdas? Akhlak kurang. Ingat, Nabi Muhammad diutus oleh Allah hanya untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ayo ulangi. Coba Ustadz dengar suaranya. Hebat. Hebat ini. Ini pasti guru-guru di Al-Azhar ini mengajarkan. Gurunya hebat-hebat. Yayasannya hebat-hebat nih. Maka anak Ustadz jangan pernah menyesal belajar di Al-Azhar, belajar akhlak di sana yang baik. Ingat, Nabi diutus oleh Allah hanya untuk akhlak. Ya, kenapa rupanya Pak Ustadz? Dulu nak asal lahir bayi perempuan dibunuh. Wah, tuh lihat itu. Lihat. Lahir bayi perempuan dibunuh. Ustadz, kenapa lahir bayi perempuan dibunuh Pak Ustadz? Itulah jahiliyahnya. Rajanya itu tak menyukai kalau lahir perempuan, karena perempuan itu takut nanti melahirkan raja-raja baru. Jadi dulu nak asal lahir perempuan dibunuh. Lihat perempuan bunuh. Perempuan bunuh. Laki-laki selamat. Pinggir. Laki-laki selamat. Lahir lagi. Lihat perempuan bunuh. Ini bencong nih. Akhirnya Raja Abraha karena bencong dibiarkan. Makanya sekarang banyak bencong. Anak Ustadz jangan jadi bencong kalian ya. Orang jadi bencong itu namanya orang yang tak bersyukur sama Allah. Tuh, dulu jahiliyahnya lahir perempuan dibunuh. Ingat, tak boleh membunuh nyawa manusia, tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu ada anak durhaka sama orang tua padahal pintar, tapi durhaka sama orang tua. Itu kita pernah dengar enggak anak-anak Ustadz kisah Simalin Kundang, ya kan? Tak mengakui ibunya, dia udah senang hidupnya, sudah bahagia hidupnya, lalu Simalin Kundang tak mengakui. Ini anak durhaka. Kita jadi anak itu tak boleh. Ingat nak, seorang anak tidak dapat membalas jasa budi orang tuanya kecuali orang tuanya dalam keadaan budak dan dimerdekakannya. Anak-anak Ustadz, sayangi ibumu. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ibumu. Kepada siapa Rasulullah? Ibumu. Pada siapa Rasulullah? Ibumu. Baru yang keempat ayahmu. Artinya apa? Sama orang tua tak boleh durhaka. Apalagi Pak Ustadz, jahiliyah, banyak jahiliyahnya. Jadi anak-anak Ustadz
pada waktu itu zamannya zaman jahiliyah, tahunnya tahun gajah. Nana Ustadz, waktu Nabi Muhammad lahir ayahnya sudah meninggal. Berarti Nabi Muhammad anak yatim. Nabi Muhammad anak yatim. Kalau nggak ada ayahnya namanya yatim. Kalau nggak ada emaknya namanya piatu. Nggak ada mama, nggak ada ayah, yatim piatu. Anak Ustadz. Terus Nabi Muhammad tahu ibu susunya bukan ibu kandungnya. Siapa nama ibunya coba kalau tahu? Siapa? Coba jawab. Yang keras suaranya. Mana suara coba Ustadz dengar. Mantap suaranya. Memang anak soleh, kelihatan dari suaranya semangat ketika menjawab pertanyaan. Ibu susu Nabi Muhammad siapa? Ibunda Siti Halimatus Sa'diyah. Bukan ibu kandungnya yang menyusuinya. Jadi anak Ustadz, dulu ibu Siti Halimatus Sa'diyah, waktu dia belum mengambil Nabi Muhammad sebagai anak susunya, hidupnya susah. Punya anak kurus, itu kurus. Punya anak kurus. Kenapa? Karena belum sedekah. Orang yang tak mau bersedekah kurus. Tengok Ustadz nih, perutnya buncit. Itu begitu sudah ngambil anak yatim. Nabi Muhammad kan anak yatim. Akhirnya Siti Halimatus Sa'diyah anaknya yang kurus jadi gemuk. Itu dia. Makanya anak Ustadz, supaya sehat badan kita, supaya belajarnya bahagia, supaya bisa menangkap ilmu yang kita pelajarin, banyak sedekah. Dulu Siti Halimatus Sa'diyah punya ternak, namanya ternak kambing. Kambingnya kurus. Belum sedekah. Begitu sudah sedekah, kambingnya berubah jadi gemuk. Jadi putih lagi, tak keling lagi. Yang tadi kan keling. Keling dia lembu. Apa kambingnya? Begitu sudah mencintai anak yatim, Siti Halimatus Sa'diyah berubah jadi putih. Kenapa rupanya? Rupanya berkah menyayangi anak yatim. Anak-anak Ustadz di rumah sering gak mengundang anak-anak yatim? Bilang sama mama, sama papa, Pa, mama, nanti kalau pas ulang tahun undanglah anak yatim, pakailah juga tausiah. Ustadz Susanto aja yang tausiah, Pak. Ustadz Susanto dia mau dia tausiah. Ustadz Fadli Sudiro pun boleh. Nah, pokoknya 2 orang itu aja lah, Pak. Gitu. Ya nak, ya ingat itu, undang anak yatim berkah. Siti Halimatus Sa'diyah hidupnya susah, hidupnya miskin, begitu menyayangi anak yatim, hidup bahagia. Pak Ustadz, kami punya anak yatim. Jangan dimusuhi. Kata Nabi, nanti yang masuk surga itu yang sayang-sayang sama anak yatim. Kenapa kok begitu Mas? Iya, karena Nabi pernah ngangkatkan 2 jarinya. Aku sama anak yatim itu dekat, enggak berjauhan. Siapa yang mau masuk surga, sayang anak yatim. Tapi bukan berarti udah sayang anak yatim terus enggak sholat anak Ustadz, ya. Baik, Pak Ustadz, baiklah kalau begitu. Nanti kami mau menyayangi anak yatim. Pak Ustadz. Terus Nabi Muhammad sekarang masih hidup, udah meninggal. Di mana kuburannya? Ustadz pernah nanya sama anak-anak sekolah kan. Anak-anak ya Pak Ustadz, Nabi Muhammad si Ada tuh sudah meninggal. Udah meninggal lah. Kata anak-anak tuh. Tahu kalian kuburan? Tahu. Di mana kuburannya? Di Sambo. Ada lagi bilang di Kampung Lalang, Kutoko. Nanti dia itu. Tahu nak kuburan di mana coba? Di mana coba? Wah, ada yang bilang di Mekah kuburan Nabi Muhammad. Di mana? Itu betul. Di Madinah. Jadi rupanya anak Ustadz, alhamdulillah Ustadz sudah pernah ke tanah suci. Ustadz sudah pernah ziarah ke makam Nabi. Kata Nabi Muhammad, siapa yang menziarahi makam Nabi, siapa yang sudah pernah menziarahi makam Nabi, insya Allah masuk surga bersama Nabi. Jadi Pak Ustadz, Nabi Muhammad dan meninggal, iya. Jadi kalau kita hidupkan lagi bisa Pak Ustadz? Bisa. Apanya dihidupkan? Nah, yang kita hidupkan sifat-sifatnya. Kalau Nabi Muhammad tak dihidupkan, akhlak ini tambah buruk.
Pernah lihat nggak kalian anak-anak melawan sama guru sekolah? Pernah lihat nggak kalian anak-anak melawan sama orang tua? Pernah lihat nggak kalian orang mahasiswa berkelahi? Pernah lihat nggak kalian orang-orang begaduh, berkelahi, segala macam bentuk yang tak baik? Makanya anak-anak Ustadz, hidupkan Nabi lagi supaya aman. Karena apa? Karena sudah ada akhlak. Bagaimana cara menghidupkan Nabi? Jasadnya? Tidak. Sifatnya yang dihidupkan. Apa sifat Nabi? Sidik. Iya, sidik Pak Ustadz, saya tahu artinya apa, jujur dan benar. Betul. Orang yang punya sifat jujur, orang yang selalu benar, insya Allah maka ada dirinya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa ya? Sifatnya. Jadi harus jujur. Anak-anak Ustadz besok daring ya. Daring. Pak Ustadz besok tugasnya ya. Kerjakan tugasnya. Jangan modus saja. Gak ada paket. Mama belum pulang. Gak boleh begitu-begitu. Jujur jadi anak ya. Jujur gak? Jujur. Siapa yang suka bohong, maka di alam kubur akan disiksa. Karena orang masuk kubur disiksa itu karena 2 lubang, termasuk lubang mulut. Suka bohong. Suka bohong gak anak-anak? Enggak suka. Bagus. Ini anak soleh nih berarti. Orang-orang yang sekolah di Al-Azhar memang anak-anak soleh ini semua ya kan? Baik. Yang kedua sifat Nabi itu apa ya Ustadz? Amanah. Apa itu amanah? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu jawab? Ayo. Wah, ada yang jawab Ustaz, dengar. Dapat dipercaya. Baik. Anak-anak Ustaz, sekarang ini kan kita dengar. Kenapa kita enggak sekolah? Kenapa kita tidak belajar di sekolah? Ada lagi pula yang bilang, siapalah yang masuk ke kelas kita? Ada yang bilang Upin Ipin. Ya mana pula Upin Ipin ke Medan? Dia Malaysia aja dicari Bun Payap lagi ke Medan. Ada yang bilang masuk kelas hantu-hantu kada kosong dah berapa bulan. Ngeri juga ya. Ada yang bilang, bukan hantu, mirip hantu deh. Mirip hantu pula katanya. Yang jelas anak-anak Ustadz di Covid ini kenapa kita tak sekolah? Karena kita mau menjaga. Jaga apa? Jaga kesehatan. Karena rupanya ada wabah yang bisa menular. Jadi kita nggak sekolah dulu. Tapi di rumah pun tetap anak-anak Ustadz belajar. Jadi kami sudah mengamanahkan sama anak-anak Ustadz. Walaupun kita tidak bertatap muka. Walaupun kita tidak berjumpa langsung. Tapi kami amanahkan kalian. Mama orang tua kalian. Saya amanahkan kalian. Dengan pelajaran-pelajaran yang kita beri. Kalau kalian kerjakan itu amanah. Tapi kalau tak dikerjakan, itu namanya Maimunah, bukan amanah. Jangan tersinggung Wak Maimunah ya. Ini tersinggung pula Wak Maimunah. Anak-anak Ustadz, amanah dapat dipercaya, itu sifat Nabi. Nabi itu orangnya dapat dipercaya ya. Baik, apalagi tablik. Apa itu tablik Pak Ustadz? Menyampaikan. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Ingat, kalau ada di rumah kan nak, ada kakak kita belum sholat, kita ingatkan, itu tablik, sampaikan. Kak, sholat kak. Papa bilang, papa udah sholat pak. Mama udah sholat ma. Itulah sifat Nabi. Tapi janganlah asyik kita aja yang diingatkan sama mama. Udah mandi kau nak? Nggak mandi lama, orang libur kok. 4 bulan nggak sekolah, 4 bulan lah kalian tak mandi. Jangan. Anak Ustadz, saling mengingatkan, sampaikanlah. Tapi waktu nyampaikan ke orang tua yang baik anaknya. Jangan pula bilang sama orang tua, papa ini udah tua pun nggak sholat. Mati baru tahu papa. Papa ini pun udah bau tanah, udah mau mati. Gak boleh bilang gitu sama orang tua. Ngomong orang tua lembut. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Ngomong yang baik adalah sedekah. Jadi anak-anak Ustadz sama orang tua begitu. Sampaikan dakwah. Ya, kawan salah. Kalian udah siap tugas belum? Kalau kawannya bilang,
Alah ngapain dikerjakan? Paling nggak dikoreksi sama guru. Ingatkan sama dia, dakwahkan dia, sampaikan sama dia. Jangan, Allah melihat kita, pekerjaan kita dilihat Allah, malaikat rakit atid bersama kita. Itu namanya tabligh. Ya nak ya, baik. Apalagi sifat Nabi fatonah, cerdas. Inilah tadi. Orang-orang banyak pintar, tapi cerdas sedikit. Sekolah tinggi, tapi macam tak berilmu. Gak tahu waktu. Mana waktu sholat dia gak tahu. Mana waktu ibadah dia gak tahu. Mana waktu sedekah dia gak tahu. Mana waktu haji dia gak tahu. Mana waktu zakat dia gak tahu. Pintar, tapi dia tak cerdas. Nabi itu cerdas. Pak Ustadz. Jadi Nabi itu cerdas. Luar biasa kecerdasannya. Jadi kalau anak-anak Ustadz bisa menghidupkan sifat-sifat Nabi ini, insya Allah anak-anak Ustadz semuanya pasti nanti bisa masuk surga bersama Nabi. Apa saja yuk kita ulang sifat-sifat Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Alhamdulillah anak-anak Ustadz semuanya. Semoga anak-anak Ustadz semuanya sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak-anak Ustadz juga semoga Allah memberikan kepada kita semuanya keberkahan umur. Ingat kita saling mendoakan ya nak. Dan ingat anak-anak Ustadz, rajinlah pakai masker ya, rajinlah bercuci tangan ya nak ya, rajinlah anak-anak Ustadz juga ibadah ya nak ya. Jangan lupa berdoa, doakan papa mamamu, karena papa mamamu lah yang ikut mencari rezeki hari ini. Kalau papa mama nggak mencari rezeki, pasti anak-anak Ustadz juga nggak bisa sekolah. Siapa yang membelikan paket kita hari ini mau buka YouTube tausiah? Papa mama. Sama papa nggak boleh melawan, sama mama nggak boleh melawan. Jadi rupanya orang tua ini nggak terbalas jasanya. Dulu karena suku Badui itu nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasul, bagaimana agar aku bisa membalas jasa ibuku? Apa kata Rasul? Kau gendong ibumu ke kamar mandi, kau mandikan ibumu. Pernah nggak kalian mandikan mama? Belum kan? Kau mandikan mamamu, kau cucikan baju mamamu, kau pakaikan baju mamamu, kau masakin mamamu, kau suapin mamamu. Pernah nggak ada anak Ustaz suapin mamanya? Hah? Terus apa kata Nabi? Kau gendong mamamu dari Madinah Mekah, Madinah Mekah. 7 kali bolak-balik, separuh tetes air susu pun tak terbalaskannya. Bayangkan tuh. Madinah Mekah tuh jauh loh nak. Kalau naik bus, tahu kan naik bus 6 jam. Kencangnya 80 per kilometer. Kencang bus itu 6 jam. Apalagi jalan. Beberapa hari 7 kali bolak-balik. Separuh tetes air susu pun tak terbalaskannya. Makanya yuk anak-anak Ustadz, karena kita sudah ikut memperingati hari kelahiran Nabi, kita contoh Nabi, kita jadi anak yang jujur, kita jadi anak yang soleh, kita jadi anak yang amanah. Intinya bisa membahagiakan orang tua dan akhirnya menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita berdoa yuk anak-anak Ustadz yuk. Pak Ustadz, kenapa sih kita harus berdoa? Doa itu tak ibadah. Kalau kita ini kan tadi dengar tausiah itu ibadah. Bahagia yang dengerin Ustadz tausiah sampai habis. Kenapa? Itu kata Nabi lebih baik dari sholat 100 rakaat. Tapi bukan berarti nggak sholat lagi, sholat. Pahalanya banyak dengar tausiah. Makanya anak Ustadz, ya itu sudah ibadah, tutup dengan doa. Ad-doa mukhul ibadah. Ayo kita berdoa. Anak-anak waktu berdoa yang benar ya nak. Jangan main-main. Jangan tertawa-tertawa lagi. Kalau dengar tausiah boleh tadi. Tapi ketika berdoa yang benar ya nak ya. Ayo mari sama-sama kita istighfar dahulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khotoya. Semuanya ikutin anak Ustaz. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya alim, ya alim, anta ta'lamu hajatana wa maqasidana wa ma nahnu fihi wa nartaji famnun alaina biqada'i hajatina ya Allah. Ya Allah, kami berhajat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami berhajat ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Orang yang pernah melahirkan kami ya Allah. Orang yang pernah meregang nyawa demi kami ya Allah. Ibunda kami tercinta ya Allah. Ibunda kami tersayang ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, ayah kami ya Allah, yang tak putus-putus untuk mencari rezeki ya Allah. Ya Allah, papa mama kami, bunda ayah kami yang masih hidup, sehatkanlah ya Allah. Yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah kau panggil, terimalah di sisimu ya Allah. Lapangkan kuburnya, kami rindu dengannya, kami rindu wajahnya, kami rindu senyumnya, kami rindu belayan tangannya, kami rindu bermanja-manja dengannya. Ya Allah, masukkanlah surga
orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami berhajat ya Allah, jadikan kami anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan kami, lindungi kami, panjangkan umur kami, capaikan cita-cita kami. Ya Allah, berkat cinta kami pada Nabi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Makasih anak Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Sang Rasul. Hari-hari berlalu, siang pun telah berganti malam. Berabad-abad sudah berlalu, namun namamu masih melekat di hatiku. Tak pernah aku bertemu atau berjumpa denganmu. Tak pernah aku melihat langsung dakwahmu. Namun sinar cahaya itu mampu menembus zaman dan ruang, menembus perbedaan di antara seluruh umat manusia.
Cahaya itu tak pernah redup sampai akhir zaman. Ya Rasulullah, begitu agung namamu, bergetar hati ini, menangis, rindu bertemu denganmu, rindu pada suri tauladan yang kau berikan, rindu pada kesederhanaan dan kepedulianmu, rindu pada kedamaian yang kau ciptakan. Ya Rasulullah, betapa indah akhlakmu, bagai cahaya keindahan Al-Quran. Rindu kami padamu sepanjang waktu. Engkaulah cermin bagi hidup kami, Engkaulah petunjuk perjalanan kami, Engkaulah mata air hati dan pikiran kami. Wahai teladan yang tak pernah padam. Ya Rasulullah, betapa suci akhlakmu, bagai cahaya kesucian Al-Quran. Hadirkanlah cintamu dalam ibadah kami, ajarkanlah ketabahanmu dalam doa kami. Ya Nabiullah, izinkan hati ini, lisan ini, seluruh jiwa raga ini berasa mengolah rasa karsa, tuk dambakan dirimu, tuk rindukan kasihmu, tuk dapatkan syafaatmu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.